Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software dalam komputer itu disebut juga sebagai program, yaitu seperangkat perintah yang terkait disusun untuk tujuan umum, memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam melakukan interaksi dengan komputer, seorang pengguna menggunakan komputer melalui antarmuka atau interface yang menarik lewat layar monitor. Perangkat lunak, sistem dan aplikasi. Perangkat lunak yang membuat komputer dapat bekerja dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Dan perangkat lunak sistem itu terdiri dari program yang mengontrol, memelihara operasi komputer dan seperangkatnya yang bertindak sebagai antarmuka antara user, software aplikasi, dan hardware. Yang masuk dalam kategori perangkat lunak sistem adalah sistem operasi dan program utility. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas di antara output device yang menyediakan alat bagi user supaya bisa berkomunikasi dengan komputer. Alur kerja sistem operasi: ketika user menjalankan komputer, sebagian sistem operasi akan disalin dari hard disk ke memori. Sebagian program sistem operasi ini akan selalu tetap di memori selama komputer dinyalakan. Nah, sistem operasi itu contohnya seperti Windows, Solaris, Linux, dan lain sebagainya. Fungsi dari sistem operasi itu untuk mengkoordinasikan perangkat keras. Jadi komputer ini merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan seperti keyboard, mouse, printer, monitor, perangkat penyimpanan, dan memori. Salah satu tujuan sistem operasi adalah untuk mengkoordinasikan seluruh komponen sehingga dapat bekerja bersama dalam melayani pengguna atau user. Untuk alur proses aktivasi sistem operasi atau disebut juga sebagai booting atau proses pemasukan loading sistem operasi ke dalam memori utama komputer. Lalu fungsi dari sistem operasi itu untuk menyediakan fasilitas antarmuka atau interface, di mana sebagian besar komputer menggunakan antarmuka grafik atau GUI untuk menampilkan fitur-fitur yang sering digunakan dan menampilkan fungsi sistem komputer. Pada antarmuka ini biasanya digunakan objek grafik yang disebut icon. Pengguna memilih icon pada antarmuka untuk menjalankan aplikasi tertentu. User interface, layar tampilan yang dapat dikendalikan oleh pengguna atau user memungkinkan kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer. Beberapa fungsi dari sistem operasi yang lain itu ada 5. Yang pertama, pengelola CPU. CPU itu atau supervisor kernel, program yang tetap tinggal di dalam memori sementara komputer bekerja dan mengarahkan program lain untuk melaksanakan tugas yang mendukung program-program aplikasi. Lalu yang kedua, pengelola file, di mana banyak icon yang berfungsi untuk mengelola file seperti cut, delete, copy, backup. Tiga, manajemen memori itu terbagi menjadi 2, yaitu memformat atau installizing disket, proses penyiapan disket atau hard disk sehingga dapat digunakan untuk menyimpan data atau program. Yang kedua itu security management. Yang keempat, device divider dan program utility. Device driver, program perangkat lunak yang mengatur komunikasi antara perangkat input dan output dengan sistem komputer. Yang kelima, utility, program service,
di mana ada 4. Yang pertama, backup utility, program yang membuat duplikat informasi yang ada dalam hard disk. Yang kedua, data recovery utility, program yang berfungsi memperbaiki data yang rusak. Yang ketiga, antivirus software, program untuk membaca atau meneliti hard disk, disket, dan memori guna mendeteksi virus. Yang keempat, data compression utility, program yang menghilangkan elemen-elemen yang berlebihan, jarak data, dan data yang tidak perlu dari dalam perangkat penyimpanan komputer sehingga lebih banyak ruang untuk menyimpan data. Sekian penjelasan dari saya mengenai software, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.